Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Berita Islami Masa Kini bersama saya David Halik dan saya Teguh Isno, dan alhamdulillah kita bersama-sama bisa belajar bersama ya di sini di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah juga Allah Taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini. Amin, amin. Dan juga mungkin sekarang ini di Jakarta lagi hujan. Hujan itu katanya berkah. Masya Allah ya. Ada doanya hujan. Ada. Kalau bisa hujan, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dan ini Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya berkah ya dari dalam perjalanan ke sini kehujanan. Ya. Jadi pada saat kehujanan kan di beriman dikatakan nggak boleh ngeluh. Jadi sambil zikir aja. Sampai di sini berhubungan dengan hujan. Enggak. Ini berhubungan dengan akhir zaman. Gimana kita sebagai umat Islam di akhir zaman ini harus hati-hati akan datangnya fitnah Dajjal. Dan juga ada tanda-tandanya Dan itu katanya akan datang fitnah itu, dan juga tandanya itu berupa tanduk itu di sebuah negara di Timur Tengah. Ini menarik. Maksud tanduk dengan negeri di Timur Tengah, maksud munculnya Dajjal atau apa? Ya, tanda-tandanya dan segala macamnya yang berhubungan dengan fitnah Dajjal. Nah, tanda-tanda akhir zaman maksudnya. Seperti apa? Beritanya sama-sama ini dia. Negeri tempat keluarnya fitnah dan tanduk setan. Pemirsa beriman, suatu hari Rasulullah pernah mendoakan negeri Yaman dan Syam. Cerita ini terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami, pada Syam kami, dan pada Yaman kami." Para sahabat berkata, "Dan juga Najd kami." Beliau bersabda, "Di sana muncul kegoncangan dan fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk setan." Sahih Bukhari 1037. Di hadis tersebut telah disebutkan secara jelas tentang negeri Yaman dan Syam. Namun hal yang menjadi pertanyaan adalah, di mana sebenarnya arah timur yang ditunjuk Rasulullah SAW sebagai tempat munculnya fitnah-fitnah dan tanduk setan? Sebenarnya, dalam menafsirkan lafaz Najd, beberapa ulama condong memvonis bahwa yang dimaksud adalah negeri Irak. Sekalipun begitu, realitas yang terjadi sekarang membuat tak sedikit orang percaya bahwa Najd bukanlah Irak. Karena yang familiar di telinga dan lisan bahwa daerah Najd berada di Arab Saudi, ternyata tepatnya di timur Madinah, dekat di Riyadh dan sekitarnya, yang merupakan tempat kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Ditambah lagi orang-orang yang tinggal di sekitar daerah tersebut dinisbahkan dengan nama Al-Najdi. Lalu mengapa sebagian orang justru mengatakan Najd adalah Irak? Pemirsa, jika ditinjau secara bahasa, Najd adalah tanah yang berdataran tinggi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil pendapat Al-Khattabi tentang Najd. Najd itu berada di sebelah timur. Siapapun yang berada di Madinah, maka Najdnya adalah pedalaman Irak dan sekitarnya. Itulah sebelah timur Madinah. Asal kata Najd adalah tanah yang meninggi, berbeda dengan Ghaur yang berarti tanah yang rendah. Tentu saja kita tidak akan mendapatkan informasi jelas dan tepat jika hanya mengandalkan bahasa untuk mencari tahu tentang Najd yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini tentu kita harus membandingkan hadis-hadis yang memiliki kaitan dengan hadis tersebut. Pertama adalah hadis yang telah diceritakan dari Ibnul Fudlail. Dari ayahnya ia berkata, "Aku mendengar Salim bin Abdullah bin Umar berkata, 'Wahai penduduk Irak, aku tidak bertanya tentang masalah kecil dan aku tidak mendorong kalian untuk masalah besar. Aku pernah mendengar ayahku Abdullah bin Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah itu datang dari sini.' Ia menunjukkan tangannya ke arah timur, dari arah munculnya dua tanduk setan. Kalian saling menebas leher satu sama lain. Musa hanya membunuh orang yang berasal dari keluarga Fir'aun karena tidak sengaja. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman padanya, dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Taha 40 diriwayatkan oleh Muslim 2905. Hadis kedua adalah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ya Allah,
berikanlah keberkatan kepada kami pada Syam kami dan pada Yaman kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakannya beberapa kali. Ketika beliau mengatakan yang ketiga kali atau yang keempat, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dan juga Irak kami." Beliau bersabda, "Sesungguhnya di sana terdapat kegoncangan dan fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk setan." Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani 12384 13422. Selain itu, kajian hadis-hadis dan realitas tentang kemunculan Dajjal dan Khawarij juga mengarah bahwa Irak yang dimaksud negeri sumber fitnah tersebut. Ditambah lagi dengan perang Jamal, pembunuhan cucu Rasulullah, dan perang saudara yang terjadi hingga sekarang. Inilah yang dijadikan rujukan bagi yang mengatakan Najd adalah Irak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang bernama Khurasan. Tentu kita semua tahu di mana letak daerah Khurasan, yaitu sekarang terletak di negara Iran bagian timur. Dari hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asfahan sebanyak 70.000 orang yang mengenakan jubah tiada berjahit. Sahih Muslim. Hadis ini bahkan menunjukkan nama kota dengan jelas yang letaknya di Iran bagian tengah, yaitu Asbahan atau Isfahan, yang artinya Dajjal dari Khurasan akan melewati Isfahan dan akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang mengenakan jubah tidak berjahit. Maka jika hadis-hadis tentang tempat keluarnya fitnah dan tanduk setan merujuk kepada hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal, diketahuilah di mana arah timur sumber fitnah tersebut. Wallahu a'lam. Fitnah Dajjal ini merupakan salah satu tanda kiamat yang besar. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Karena itu, semua nabi memperingatkan kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal. Maka bersiaplah kita melawan fitnahnya. Jangan sampai kita kaum muslimin terpecah belah hingga luput dari kesiapan melawan fitnah yang lebih besar, yaitu fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini merupakan salah satu tanda kiamat yang besar. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Karena itu, semua nabi memperingatkan kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal. Maka bersiaplah kita melawan fitnahnya. Jangan sampai kita kaum muslimin terpecah belah hingga luput dari kesiapan melawan fitnah yang lebih besar, yaitu fitnah Dajjal. Ya, begitu kita melihat itu, jadi kita jadi semakin aware, semakin hati-hati bahwa memang tidak heran jika sekarang ini yang disebut dengan fitnah itu yaitu sesuatu yang tidak terjadi tapi seolah-olah terjadi, ya, dan dilakukan oleh orang tersebut. Nah, begitu juga dengan umat Islam saat ini, di mana banyak kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mendiskreditkan umat Islam. Jadi segala bentuk kekerasan, kebencian itu seolah-olah keluar dari ajaran Islam. Jadi kita harus hati-hati di dalam bersikap dan menyikapi hal ini. Benar sekali Uday, ya. Dan memang satu hal yang memang yang kita tahu ya Uday, bahwa kita sering membaca doa ini ya, doa ketika sholat, ya, kita ikut sholat di tahiyat akhir, di akhirnya kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan fitnah Dajjal. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, ya. Betul. Baik, nah setelah kita tadi berdoa, kita belajar hari ini sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita juga akan belajar lagi dari orang-orang yang luar biasa mendapatkan hidayah secara tidak terduga-duga menurut pandangan kita. Insya Allah, hidayah itu datang dari manapun ya. Ya, baik. Beritanya akan hadir saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Kita serius banget ini.